Halo, balik sama gue Rafael Wancala Nurmina. Dan ya balik sama gue di konten anime news gitu aja. Jadi ya anime news ya gitu yang kedua gitu ya kayak biasa. Jadi ya gue bakal seminggu gue bakal coba usahain dua gitu ya, karena ya kan kita reaction PV segala macem gitu ya, karena emang lebih berbahaya gitu ya daripada hilang channelnya gitu ya. Nah, berhubung kemarin tuh eh, satu gitu ya, apa namanya itu, apa sih, kena pengatan gitu ya, karena reaction gitu ya, kayak ya gitulah ya, karena reaction segala macem gitu aja, kena peringatan gitu ya PV gitu ya kan. Jadi gue bikin anime saja, atau nanti yang reaction itu gue bakal bikin jadinya ngobrol anime gitu ya, jadi kayak first impression gue gitu ya, jadi nggak akan kena copyright, jadi nggak live banget reaction gitu ya pas lagi ngelacinnya. Jadi kita langsung aja ya ke kabarnya. Jadi ada tiga seperti biasa gitu ya, tiga tambahan ya, karena kemungkinan minggu depan juga bakal dua juga, karena lagi banyak banget gitu yang harus kalian tahu. Ada beberapa itu yang namanya pengunduran gitu ya, pemunduran itu yang namanya anime gitu ya, hiatus gitu ya, hiatus. Mungkin yang kemarin ada juga, mau gakuin hiatus ya kan. Terus ada Ayakashi Triangle, dan sekarang adalah Spy Room gitu ya, Spy Room ya kan. Spy Classroom itu dia hiatus gitu ya, mengikuti jejak itu yang namanya Kubo gitu ya, mau gakuin Ayakashi Triangle. Kubo juga itu ya, apa namanya tuh, hiatus gitu ya. Dan Spy Classroom ya, itu juga dia bakal ikut hiatus setelah episode 8. Jadi minggu ini terakhir gitu ya Spy Classroom, dia kan dia rilisnya. Nah, ini di sini di delay ya 13 hari gitu ya, 13 hari untuk episode 8 nya. Jadi untuk episode 8-nya, 8 kesononya kalian bakal nunggu 13 hari lagi, kurang lebih semingguan lebih ya kan. Dan ngomongin hiatus yang itu di delay juga, itu Mapel gitu ya, pohon besar Mapel ya kan. Nah, ini pohon besar Mapel episode ketujuhnya juga diundur juga gitu ya, 19 hari lagi gitu ya, karena emang covid gitu ya, covid 19 gitu ya. Nah, menurut news di sini menurut jadwalnya itu dia mundur 19 hari ya, udah hampir 1 bulan. Tapi sini dia udah upload banyak banget juga gitu ya, dari Mapel gitu ya season kedua, Bofuri gitu ya, Bofuri season kedua. Nah, sini udah lumayan banyak gitu ya playlistnya ya, di Muse Indonesia gitu ya. Di Muse Indonesia udah ada playlistnya itu dari season ke 1 gitu ya, sampai yang sekarang gitu ya, yang sekarang nanti kan. Nah, ini season 1 gitu ya, nih fullnya gitu ya, full episodenya gitu ya, full episodenya udah diupload juga, total 4 jam 44 jam 44 menit gitu ya, dari total 12 episode ya kan. Dan di sini pertanyaan, apakah Bang, kalau nonton yang full 4 jam ini dari 12 episode langsung masih ada opening mindingnya nggak? Jadi aku pernah nonton ya yang masih ada gitu, cuman benefitnya adalah kalian nggak gonta-ganti episode gitu ya, nggak ngecat lah ya, langsung full gitu ya. Nah, sini season keduanya, nah terakhir episode 6 gitu, episode 6 habis itu udah berhenti, nggak upload lagi gitu ya. Jadi emang di delay gitu ya untuk episode itunya, episode apa namanya tuh, episode Bofurinya gitu, dia ikut ke delay juga untuk episode Bofurinya ya kan, masih 19 hari gitu ya. Dan sini ratingnya 7,95 di left chart, mungkin di My Anime List itu 7,8 7,5an gitu ya, biasanya lebih kecil. Dan ya banyak yang ke delay karena covid ya, jadi kabar buruk juga gitu ya. Spy Classroom itu dia juga uh,
di delay juga ya kan penayangannya, cuman yang ini cuman 1 minggu gitu ya. Jadi gue belum nonton juga Spy Classroom ya, udah 7 episode gue belum nonton sama sekali. Kalian udah nonton, komen di bawah gitu ya, ini anime gimana gitu ya. Katanya gue ngeliat di beberapa di sosial media, kalian nih anime cuman ya jualan waifu, jualan boba gitu ya. Tapi kayak komen menurut kalian di bawah, nih anime menurut kalian gimana. Sini kan genrenya komedi, action, misteri, romance, karena ini emang bau-bau dari mata-mata ya. Saya mata-mata itu udah pasti ada actionnya, tapi yang gue tanyain adalah romance sama komedinya itu gimana nih ya. Komedi romansnya itu gimana? Yang setahu gue murid-muridnya cewek semua banyak, terus gurunya cowok gitu ya, dengan dia mata-mata udah top tier lah ya, dan dari di apa namanya tuh, dia udah skillnya tuh udah di atas rata-rata gitu ya. Terus dikasih misi yang hopeless dan dia ngambilnya murid-murid mata-mata yang baru textbooks banget gitu ya. Jadi gue pengen tahu ya kan gimana nih komedi romansnya gitu ya, dengan karakter sebanyak itu ya. Dari PV-nya kan dilihatin tuh karakternya banyak banget. Gue pengen tahu gitu ya tuh gimana tuh romansnya dari masing-masing karakter ya, karena di genrenya ada romansnya gitu ya. Dan komedinya gimana ya, kalian komen di bawah menurut kalian gimana gitu ya. Itu dari Spy Classroom gitu ya. Dan selanjutnya ada dari Masamune Kun gitu, yang terundur juga ya, menjadi ke bulan Juli, di delay. Jadi untuk Masamune Kun no Revenge ya kan, itu diundur jadi bulan Juli ya kan. Yang tadinya Springs, City Springs ya kan, yang tadinya itu Springs 2023 keluar jadinya bulan Juli gitu ya. April, Juni ya kan, Juli jadinya mundur ke summer gitu ya. Jadi untuk Masamune Kun mundur ya, ngedelay dari Springs ke summer gitu ya. Jadi karena emang covid juga gitu ya, COVID-19 gitu ya, jamur di Jepang katanya, varian baru boy ya kan ya. Karena penyebaran infeksi coronavirus baru, kami memutuskan untuk meninjau jadwal kemajuan produksi dan mengubah waktu mulai siaran animasi TV yang sebelumnya mengudara nih itu ya, di translate yang jadi agak aneh ya kan, translate Google Translate. Nah, mulai penayangannya mulai bulan April 2023 setelah perubahan di jadwal menjadi bulan Juli 2023 ya kan. Jadi dari spring ke summer gitu ya. Jadi lumayan lama gitu ya. Jadi ikut terundur juga ya kan, kena dampaknya ya kan, kena dampaknya dari penyebaran COVID-19 ini gitu ya, yang lagi tinggi-tingginya di Jepang gitu ya. Jadi ngikutin jejak yang lain gitu ya, mundur gitu ya. Nah, selanjutnya ada Ren. Ini ada Ren ini juga ya, ini gue nggak nonton sih ya. Ada Ren Girlfriend ya, Ren L Girlfriend itu season ketiganya. Nah, season ketiganya gitu ya disiarkan. Nah kan nih, nah ada visualnya ya kan, masih kayak yang season 1, cuman ada visualnya ya, cuman ya upgrade sana sini gitu ya, ada upgradean sana sini ya kan, karena emang tahunnya juga yang emang udah beda banget gitu ya dari yang sebelumnya. Dan jadinya ada sedikit upgrade kalau gue lihat dari visualnya. Jadi untuk ini dia visualnya, ngeluarin visualnya, dan kalau ngomongin visualnya bagus. Ini backgroundnya ada apa namanya tuh, langit-langit ya, langit-langit malam biru, dan campurin tuh langitnya langit galaksi gitu ya. Karena ya langit malam ya di nggak sebagus ini ya, karena emang ya polusi, dan polusi salah satu faktornya ya. Jadi tidak secantik itu gitu ya langit gitu ya. Ini juga visual bagus ya, masih kayak season sebelumnya, nggak kayak nonton anime lain gitu ya, masih oks ya menurut gue, dan bagus menurut gue dari visualnya. Tapi kita nanti lihat aja dari animasinya, harusnya juga bagus-bagus aja ya, nggak ada isu juga
dari anime ini, dari lihat PVP sebelumnya, studionya juga gak ganti, harusnya juga apa namanya tuh gak ada masalah gitu tentang anime ini, dan dia bakal keluar itu di bulan Juli boy gitu ya. Di bulan Juli dia berarti bareng sama si Spy Classroom gitu ya, bareng si Spy Classroom ya kan. Spy Classroom sih bareng sama Sumunekun gitu ya, masa Sumunekun no Revenge ya kan, sama-sama bulan Juli. Jadi bulan Juli juga lumayan banyak yang seru ya, ada Konojo Koremasu, Zom 100, anime bertemakan zombie gitu ya, yang kalian apa namanya tuh, apakah nanti banyak keluar 3D-nya, karena emang bakal banyak banget kalau ngomongin soal zombie itu, crowdnya itu banyak banget cuy ya. Jadi crowd itu bakal banyak banget, dan apakah banyak menggunakan 3D-nya atau gimana ya. Jadi emang ya di bulan Juli cukup cukup banyak yang seru menurut gua gitu ya, patut untuk dilihat gitu ya. Nah mungkin itu aja ya, udah tadi Bofuri segala macem delay ya, ada 2 delay, ada banyak banget yang di delay ya di apa namanya tuh di anime bulan ini gitu ya, banyak yang di delay karena COVID-19 ya kan. Terus Kanojo Karemasu juga bulan Juli keluarnya ya, bareng sama Masamune Kun, terus sudah keluar juga visualnya. Jadi banyak di bulan Juli ya, lumayan banyak yang seru lah ya di bulan Juli. Jadi di bulan Springsnya enggak terlalu ketat gitu ya, persaingannya gitu boy ya, tidak terlalu ketat karena ada Kimetsu ya kan, ada Attack on Titan ya kan, ada Isekai wa Smartphone yang udah sekian lama ya, akhirnya dia dapat season 2 nya juga ya kan. Dan itu saran gue, jangan terlalu banyak berharap banyak banget gitu ya buat Isekai wa Smartphone gitu ya, karena emang udah dapat season 2 nya itu udah syukur gitu ya. Nah kita bakal ngelihat ya grafik anime yang dari season satunya itu bakal lumayan jauh banget, karena emang dari tahun rilisnya dari season 1 ke season keduanya itu lumayan jauh, dari 2017 ke 2023 ya kan. Dari sini juga lumayan kecil gitu ya untuk season satunya. Isekai wa Smartphone cuma 6,80 ya kan, gue ngasih rating 7 ya kan. Mungkin di My Animalist bisa 6,5 gitu ya. Ya jangan, ya saran gue jangan berharap banyak ya Isekai wa Smartphone, tapi ini menurut gue salah satu series kesukaan gue sih, Isekai wa Smartphone ya. Isekai-isekayan yang ya istrinya bakal ada banyak gitu ya, dan gue menantikan petualangannya sih ya. Ya itu si Isekai wa Smartphone sih jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Jadi bulan-bulan di spring situ semakin berkurang gitu ya apa namanya tuh kompetisinya gitu ya. Jadi di bulan Julinya bakal lebih dapat wave-nya juga gitu ya, karena di springsnya itu kompetisinya tuh terlalu ketat boy ya. Ada banyak banget anime yang seru ya kan, yang patut ditonton gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya kan, yang mau tambahin komen di bawah. Sekian dari gua, ini kan, bye, dadah.